Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada di minggu ketiga di bulan Oktober ini. Mari kita membuka Matius 3 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema khotbah pagi hari ini adalah persiapkan jalan bagi Tuhan. Pada zaman dahulu, ketika seorang raja hendak berkunjung ke suatu daerah, penduduk setempat akan menyiapkan jalan yang akan dilewati oleh sang raja. Jadi kalau mau lewat sang raja, 1 minggu sebelum dia lewat, maka rakyat itu harus meratakan jalan, harus membuat jalan itu indah, yang berlubang ditambal. Mereka ratakan, menyingkirkan batu-batu, menutup lubang agar perjalanan dari seorang raja itu muluskan. Nah, saudara, saya teringat beberapa tahun yang lalu waktu Presiden Amerika itu mau datang ke Bogor, itu ternyata dua bulan sebelum Presiden Amerika itu datang ke Bogor, mereka sudah sewa itu hotel Salak yang di depan istana itu, dan semua di situ adalah pasukan-pasukan elit yang sudah tinggal di situ. Mereka tinggal di situ ngapain? Ternyata mereka tinggal di situ sekalian mereka survei itu istana Bogor. Mereka lihat di mana tempat-tempat yang bisa membahayakan Presiden Amerika Serikat. Jadi 2 bulan hotel Salak itu sudah di-booking. Mereka lihat semua karena berdekatan dengan Pasar Bogor. Aktivitas ini mereka lihat sehari-hari, mereka pelajari karena presiden mereka akan datang ke Indonesia. Sebegitu pentingnya mereka mempersiapkan segala sesuatu. Demikian juga dengan Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti kita menyiapkan hati kita, membersihkan dosa, menyingkirkan kesombongan, dan meluruskan hidup kita supaya Tuhan leluasa bekerja di dalam kita. Nah, saudara, di dalam kehidupan ini Tuhan tidak bisa lewat di jalan hati yang penuh dengan kepahitan. Tuhan tidak bisa lewat di jalan yang penuh dengan lubang atau kebimbangan. Tuhan gak bisa lewat di jalan yang penuh dengan rumput dosa. Saat kita bertobat, saat kita merendahkan diri, kita sedang meratakan
jalan bagi Tuhan untuk datang dalam pribadi kita. Pada saat kita mau merendahkan diri, kita mau bersujud pada Tuhan, kita sedang mempersiapkan supaya Tuhan datang dalam hidup saya. Nah saudara, di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 2 tadi kita sudah baca, berbunyi demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Panggilan suatu pertobatan supaya orang-orang bertobat. Yohanes Pembaptis datang dengan satu pesan utama, bertobat. Pertobatan adalah pintu gerbang menuju hadirat Allah. Tanpa pertobatan tidak ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, tanpa pertobatan tidak ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin sudah menjadi orang Kristen, orang percaya, mungkin bisa bilang 40 tahun, 50 tahun. Tetapi tanpa perubahan dalam hidup saya dan saudara, tanpa ada buah-buah yang dilihat oleh orang lain. Sekali lagi, pertobatan itu yang melihat kita, bukan kita sendiri yang berkata, saya sudah bertobat, saya sudah percaya Yesus, tapi orang lain. Amin. Orang lain yang melihat hidupmu. Jadi jangan pernah kita berkata, saya sudah bertobat, tapi orang lain yang berkata, dia benar-benar bertobat. Kenapa? Yang tadinya dia emosi, yang tadinya dia seorang pemarah, yang tadinya dia seorang yang galak sekali, tapi sekarang saya melihat ada satu perubahan dalam hidup pribadi orang itu. Itu namanya pertobatan. Orang melihat pribadi kita itu berubah. Pertobatan sejati bukan sekedar menyesal. Banyak orang terjebak di sini. Dia menyesal, dia menangis. Tanda menangis, tanda menyesal, itu bukan satu tanda kita lihat dia sudah bertobat. Bukan. Tetapi berbalik arah dari hidup yang berpusat pada dosa menjadi hidup yang berpusat pada Tuhan. Apa bedanya Petrus dengan Yudas? Petrus pada waktu dia menyangkal Yesus, Petrus sadar, saya sudah menyangkal Yesus, maka saya harus mengakui dan meninggalkan dosa ini. Nah, dia tinggalkan itu. Dia berbalik. Dia percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu benar. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Dia sadar dia orang berdosa, maka dia berbalik, datang pada Yesus. Tapi Yudas, dia sadar dia telah menjual Yesus, dia telah membuat Yesus harus ditangkap. Yudas tidak menyesal dan tidak kembali pada Yesus. Itu bedanya. Dia hanya tinggal pada penyesalan, pada dosa. Dia berkata, aduh, kenapa orang yang baik ini saya jual dia 30 keping. Kenapa saya jual dia? Cuma sampai dijual itu. Kenapa orang yang baik ini saya berikan kepada tangan-tangan orang yang akan membunuh dia? Cuma sampai di situ. Dia tidak menyesal dan dia tidak berbalik kepada Tuhan.
tapi pertobatan yang sejati. Dia dari kegelapan harus tinggalkan. Sama-sama katakan, harus tinggalkan. Sekali lagi, 2, 3, harus tinggalkan. Jadi dengar baik, bertobat itu bukan cuma bilang, saya menyesal, saya salah. Tangisanmu itu tidak merubah apa. Tapi pada waktu engkau berkata, saya menyesal, saya tinggalkan dosa ini, maka ambil tindakan. Saya berbalik, saya mau percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap percaya sama Tuhan. Itu namanya pertobatan. Tapi kalau pertobatan cuma sekedar sampai di mulut, tidak bisa ada sesuatu yang dilihat orang, itu percuma. Kisah Para Rasul 3:19 berbunyi begini. Karena itu bertobatlah dan berbaliklah supaya dosamu dihapuskan. Kita disuruh bertobat agar dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, benar, tapi orang yang mau berbalik, datang kepada. Itu yang Tuhan cari. Tuhan tidak cari orang yang berkata begini, Tuhan, saya bertobat, tapi saya gak pernah ada tindakan angkat kaki ke sini. Enggak. Tuhan mencari orang yang berkata, saya bertobat, dan dia pindah di dalam pertobatan itu kepada kehidupan yang baru. Tuhan sekali lagi tidak mencari orang yang sempurna. Saya dan saudara mungkin orang yang banyak gagal, yang banyak menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan minta satu. Memang Yohanes tidak sempurna. Memang. Jangan kita terjebak dengan bahasa begini. Ya, manusia kan itu banyak kekurangan, Pak. Banyak kali kita jebak di situ. Sehingga apa? Kita mau membenarkan dosa yang kita buat. Mengerti maksud saya? Ada orang buat dosa, lantas dia sudah jatuh dalam dosa. Terus kita konseling dia, kita bicara sama dia, lantas dia bilang begini, iya Pak, memang manusia itu saya banyak kekurangan. Nah, banyak kekurangan ini itu dipakai oleh iblis supaya apa? Nanti pada waktu kita jatuh pada hal yang sama, kata-kata itu juga yang keluar dari mulut kita. Kita akan berkata, iya, saya orang berdosa, saya banyak melakukan dosa, saya lemah. Tetapi orang yang mau bertobat, dia akan berkata, Tuhan, saya mau berpindah, saya mau tinggalkan dosa ini. Yang kedua, suara di padang gurun, Matius 3 ayat yang ketiga berkata begini, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Nah saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita, Yesaya sudah menubuatkan bahwa akan ada suara yang berseru di padang gurun. Yohanes Pembaptis itu menjadi suara itu, memanggil umat untuk mempersiapkan hati bagi kedatangan Mesias, Juru Selamat itu.
maka dia berseru supaya orang bertobat, supaya orang percaya, supaya orang menerima dia, supaya orang melakukan apa yang dia mau. Saudara, Yohanes Pembaptis berseru di padang gurun. Padang gurun melambangkan tempat yang kering dan sepi, sama seperti hati manusia yang jauh dari Tuhan. Namun di sanalah suara Tuhan sering terdengar paling jelas. Padang gurun itu orang sudah anggap panas, terik, tapi justru di sanalah suara pertobatan itu terdengar jelas. Hari-hari ini kehidupan kita, kalau kita merasa suatu kekeringan, suatu kepanasan, maka dengar baik, ada suara Tuhan yang hari ini yang saya sampaikan, bertobatlah. Maka itu sangat jelas supaya kita bertobat kepada Tuhan. Tuhan sering berbicara di masa-masa padang gurun hidup kita, masa sepi, susah, atau hancur, supaya kita kembali mempersiapkan hati baginya. Kenapa Tuhan hancurkan pekerjaan saya? Kenapa Tuhan hancurkan usaha saya? Kenapa Tuhan hancurkan pelayanan saya? Kenapa Tuhan hancurkan keluarga saya? Karena Tuhan punya tujuan supaya kamu berbalik kepada Tuhan. Tuhan hajar karena Tuhan punya tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Yang ketiga, hidup yang sederhana dan berintegritas. Matius 3 ayat 4 berbunyi begini. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Yohanes hidup sederhana, tidak mencari kenyamanan dunia. Dia tidak pergi makan di restoran yang mahal. Dia tidak memakai jas, baju yang bagus. Dia tidak dikawal kalau dia mau kemana-mana. Sekarang ini sangat terbalik. Banyak orang yang sedang dipakai Tuhan, tapi pengawal yang mengikut dia banyak sekali. Tapi Yohanes Pembaptis ini, dia justru makan makanan dia yang ada di hutan. Sederhana sekali, tapi dia tetap fokus melayani akan Tuhan. Saya percaya apapun keberadaan kita, sesederhana apapun kita, kalau kita tetap fokus pada Tuhan, pada panggilan Tuhan, maka itu akan menjadi berkat bagi saya dan saudara. Apapun yang sedang kita hadapi, tetap fokus pada panggilan Tuhan. Kalau Tuhan memanggil saudara menjadi berkat, Tuhan panggil semua kita bisa melakukan mujizat, bisa membawa orang ke gereja. Itu luar biasa. Saya kasih tahu begini, pada waktu contoh, ini cuma contoh, gembala saudara mendoakan saudara, ada orang yang sakit lumpuh. Pada waktu saya doakan yang sakit dan lumpuh itu, dia langsung berjalan. Maka kalau saya tidak hati-hati, itu akan menjadi satu kesombongan bagi saya. Waktu saya sembuhkan orang itu, mungkin saya akan berkata, datang sini, saya mendoakan orang yang lumpuh bisa sembuh, bisa berjalan. Maka itu sebuah kesombongan. Karena apa?
kesembuhan yang Tuhan berikan pada orang itu, Tuhan cuma kasih. Sekali lagi, Tuhan cuma percayakan sama saya. Bukan satu kewajiban, tapi saya akan sombong. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita fokus pada panggilan Tuhan. Di zaman yang sibuk dan materialistis, Tuhan juga memanggil kita untuk hidup dengan hati yang murni dan fokus pada misinya. Apa yang Tuhan taruhkan kepada kita, saudara harus fokus pada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap pada panggilan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saya pikir-pikir ayat ini bicara tentang apa ya? Ternyata janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalam dunia ini. Ternyata pada waktu kita mengasihi yang ada di dalam dunia lebih daripada Tuhan, maka itu jadi berhala. Itu jadi penghambat berkat Tuhan, karena saya lebih mengasihi dunia ini. Saya lebih mencintai dunia ini daripada Tuhan sendiri. Maka kita harus hati-hati. Kita harus pada fokus misi yang Tuhan berikan. Yang keempat, mengaku dosa dan dibaptis. Matius 3 ayat 5-6. Dia berseru supaya mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Respon umat terhadap pemberitaan Yohanes sungguh luar biasa. Mereka mengaku dosa dan dibaptis. Itu menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan untuk diubah. Kalau kita dengar firman Tuhan, kalau kita dengar sabda Tuhan, kita sudah dengar, bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Maka jangan cuma sampai didengar, tapi lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kamu sudah bertobat, yes, tapi berilah dirimu dibaptis. Karena baptisan sebagai tanda orang yang percaya sama Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan.